Ceritanya Pak Dudung sedang melamun, duh kesihan. Assalamualaikum. Kamu sendirian? Iya. Ngelamun mikirin apa? Mikirin jodoh ya? Biasa. Sendirian aja, Pak Dudung. Ya Allah. Ada apa, Pak Dudung dari tadi? Ngelamun aja dari jauh juga. Ya kita lagi ini Mikirin apa? dengan makan martabak. Beli martabak. Ayo, beli. Martabak yang di bumbuan. Emang ada lagi martabak bumbuan, ada martabak coklat, Pak Dudung? Ada martabak di bumbuan. Apa itu? Tahu nggak artinya? Nggak tahu. Dicabak kayak buah. Astagfirullah. Pak Dudung mau kawin lagi? Ya, Lah, dosa. Atuh Pak Dudung dosa. dosa. Terus Dosa. oke, jangan kawin lagi baik. Dosa. Tahu nggak artinya dosa? Emang ada lagi artinya dosa? Ada artinya Apa itu Pak Dudung? meledos tidak terasa. Ada apa ya? Meledos? Meledos tidak terasa. Tidak terasa. Kalau bahasa Solo, apa bahasa itu? Medan, Ah, kintut. Kintut. kan bener pengen kawin bener. Udah, menurut kolot ngapain? Udah enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Asik wabarakatuh. Dari ngobrol mana? Saudara? Dari mana saudara? Dari ini namanya ada syukuran begini Iya. dikit-dikit Apa ya? sambil ngobrol-ngobrol. Iya, alhamdulillah. Kayaknya asik bener berdua beradik ini. Ngobrol apa sih? Ini, boy. Tadi kan kita lihat dia kan sendirian. Ya. Namun, taunya pengen martabak. Martabak. Martabaknya ada bulunya. Oh, astagfirullahaladzim. Pengen kawin lagi. Kawin lagi. Jangan Pak. Pak Dudung, kan udah tua. Udah Mendingan begitu. banyakin ibadah. Oh. Ibadah tuh lebih abdol. Karena kawin juga ibadah. Memang Iya. Katanya sih ibadah enak. udah enak. Maksud enaknya apa itu? Kak? Oh iya Nus, Apa? ada pernah bilang sama saya dulu teman saya, Ya. kawin itu 1 bulan tuh emang enak, Enak sebulan doang. sebulan doang, kesananya gurih. Iya, Pak. Benar dong, sebaiknya enaknya itu banyak-banyak ibadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Guru? Pengajian ini. Saya mau Alhamdulillah. Duduk. Dari jauh tadi rame banget. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini Guru. Iya. Pak Dudung pengen kawin lagi. Iya. Masya Allah. Terus kenapa memang masalahnya kalau pengen kawin lagi? Ya kan ketua Pak Guru, dia harusnya banyak ibadah. Ya nggak gitu juga. Namanya nikah itu kan bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, Pak Dudung kan pemuda. Korban zaman. Pemuda korban zaman, Masya Allah. Kata Nabi begitu, wahai para pemuda, manis kata minkumul ba'ah, siapa saja yang mampu untuk al-ba'ah. Ba'ah di sini ada 2 pendapat ulama ahli hadis. Maknanya al-ba'ah di sini adalah al-jima. Siapa saja yang mampu untuk melakukan hubungan seksual. Yang kedua, ulama mengatakan makna al-ba'ah ini adalah mu'natul nikah, yaitu bekal untuk menikahnya, maharnya, ya, termasuk nafkah nanti ketika melangsungkan rumah tangganya. Siapa yang mampu, falyatazawwaj, maka menikah. Kalau kita lihat dari Pak Dudung, beliau mampu kedua-duanya insya Allah. Nah, kemudian dari sisi hukum menikah itu juga para ulama membagi ada 5 hukum. Hukum yang pertama wajib. Bagi siapa yang wajib? Bagi indikatornya, satu, dari sisi
kesehatan jasmani dan rohani sempurna. Yang kedua, dia mampu atau baik dari sisi seksualnya maupun dari sisi ekonominya, bagus. Yang ketiga, apabila dia kalau tidak buru-buru nikah, dikhawatirkan akan terperosok kepada zina. Nah, maka kalau udah posisinya seperti ini, wajib hukumnya, ya wajib. Yang kedua, ada hukum nikah itu sunnah. Hukum nikah sunnah itu bagaimana? Apabila seorang laki-laki dari sisi kesehatan jasmani dan rohaninya dia bagus, sempurna, baik. Dari sisi seksualnya, ekonominya juga baik, bagus, mampu, mapan. Yang ketiganya, dia tidak khawatir terjerumus kepada perbuatan yang haram atau zina apabila tidak segera menikah. Artinya dia stabil, dia bisa menahan syahwatnya. Maka orang yang semacam ini bisa dikategorikan sebagai orang yang sunnah di dalam melaksanakan pernikahan. Ada lagi yang hukumnya makruh. Bagaimana yang makruh itu? Dari sisi ya kesehatan jasmani dan rohani sempurna, dari sisi seksual juga dia baik, tapi dari sisi finansial, ekonomi dia masih belum mampu. Ya, dia masih belum mampu. Walaupun dari sisi syahwat, ya dia sudah lepet nih, gitu kan. Nah, model yang begini Rasulullah ngajarinnya fa'alaihi bisawm. Maka hendaklah banyak puasa. Kenapa? Karena puasa itu menjadi perisai, benteng dari syahwat. Kemudian ada lagi yang hukumnya itu mubah. Mubah itu stabil dia. Tidak ada keinginan untuk menikah, tapi dari sisi ekonomi dia udah cukup. Kemudian dia juga tidak takut terjerumus akan perbuatan dosa, ya. Keinginan nikah dia belum ada. Nah, kan tetapi kalau dia menikah ataupun tidak menikah boleh-boleh saja, ya, karena posisi dia stabil. Ada yang terakhir haram. Ada yang haram. Bagaimana yang haram itu? Yang haram itu adalah dari sisi kesehatan jasmani dan rohani. Contohnya, dia tidak cukup, ya, misalnya sakit. Yang kedua, dari sisi kemampuan seksual dan ekonomi dia juga belum ada, ya. Kemudian yang ketiga, dia menikahnya niat untuk menyakiti istrinya, contohnya misalnya. Ini yang bahaya. Apalagi kalau niat hanya sebatas untuk mengincar warisannya. Makanya ada cerita, jangan nikahin nenek-nenek yang kaya, katanya begitu. Tujuannya untuk apa? Supaya nenek-nenek cepat mati. Dapat warisan. Ya, dapat warisan. Ini bahaya kalau niatnya begini. Ini mencoreng ya dari niat pernikahan yang tadinya ibadah. Betul nggak? Betul. Nggak boleh. Tahu-taunya yang terjadi akhirnya pemudanya yang mati. Ya, ketika diperiksa ternyata keracunan susu basi. Iya. Iya. Ini niatnya yang benar. Yang benar niatnya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat dari Pak Dudung, beliau ingin menikah nggak jadi masalah dari itu. Ya, Masih dibolehkan itu? Masih dibolehkan. Beliau hukumnya berarti masuk dalam kategori ya sunnah. Dalam kategori sunnah beliau, gitu kan. Beliau oleh karena itu tidak perlu diributkan. Tapi justru kita harus dukung. Ya, kita harus dukung. Mohon Pak Dudung karena ini bagian daripada ibadah. Kita doakan mudah-mudahan ketika beliau menikah, insya Allah beliau makin dekat kepada Allah. Teman ngomong-ngomong udah ada calonnya belum? Jadi ngelamunin aja kan? Ngelamunin aja tadi. Ngelamun baru ngelamun ceritanya ini. Gak apa-apa, melamun yang baik itu juga bagus. Melamun itu kan arti kata lain dari kata tafakur. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tafakur ya tentang hal-hal yang baik itu bagian daripada ibadah. Karena itu mungkin dari saya segini aja nih. Oh ya, terima kasih bro. Dengan berangkat lagi ini udah. Ya, ada bro. Kita belum sempat mencukurin ya bro. Belum bikin kopi. Kopinya di sana. Baru dulu. Ya, dulu. Ampura bro, makasih bro ya. Sama-sama. Bro, Ya, banyak ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya.